Di video ini saya akan membagikan 3 tips cara mudah menjadi freelancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun kalian berada. Pagi ini sebelum meeting dengan perusahaan, semacam itu. Di video ini saya akan membagikan 3 tips cara mudah menjadi freelancer. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya di WhatsApp ataupun di Instagram itu bertanya bagaimana cara memulai atau menyiapkan diri untuk berkarir di dunia freelance. Freelance sebenarnya bagaimana mendapatkan pekerjaan atau penghasilan tambahan selain penghasilan utama ya, dari memang pekerjaannya paruh waktu, freelance. Oke, sebutnya freelancer. Ada 3 tips yang bisa kita lakukan. Pertama itu adalah harus memiliki kemampuan, karena dunia freelance itu adalah dunia jasa. Bagaimana kita menyediakan jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Saya sendiri menawarkan 3 jenis jasa, dan ada beberapa yang memang jasa itu populer digunakan oleh klien saya, seperti jasa terjemahan, jasa transkripsi audio, dan proofread ya, hasil terjemahan. Ada 2 jasa juga yang saya tawarkan, yaitu video dan audio recording dan answering question, menjawab pertanyaan. Jadi skill-skill itu yang sebenarnya tidak harus skill yang wah ya. Di dunia freelance itu paling banyak kan desain dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti skill yang lain tidak mumpuni. Bahkan ada yang skillnya itu yang ditawarkan, jasa yang ditawarkan adalah mendoakan orang. Dan ada yang membelinya atau menggunakan jasa tersebut. Jadi kita harus persiapkan dulu atau punya satu kemampuan yang akan kita tawarkan. Kedua adalah bagaimana kita melakukan marketing. Nah, marketing di sini adalah memasarkan diri. Tentu kita setelah punya kemampuan, kita membangun yang namanya relasi, ya, koneksi dengan orang lain, dengan rekan-rekan yang punya profesi yang sama atau punya keahlian yang sama dengan kita, masuk di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau jasa yang kita ingin tawarkan ini seperti saya, dimasukkan di dunia freelance internasional, komunikasinya tentu dengan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, saat ini sudah sangat canggih sekali. Kita bisa menggunakan Google Translate dan lain sebagainya. Karena memang fokusnya bagaimana supaya kita bisa memenuhi apa yang diinginkan klien. Kalau kita tidak tahu yang mereka inginkan, kita tidak akan bisa menawarkan jasa kita seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini yang pertama adalah komitmen dengan waktu. Karena memang paruh waktu bukan berarti tidak punya jam kerja ya. Biasanya setelah pulang kerja dari kegiatan sehari-hari yang rutin, kita kemudian menyiapkan waktu untuk menawarkan jasa, memperbaiki portofolio dan lain sebagainya. Dan juga perlu komitmen diri kita ya. Selain waktu, diri juga, kita harus menguasai beberapa skill tertentu, editing misalnya. Kalau kita terjemahan, jasa-jasa penggunaan komputer, jasa-jasa lain itu kan erat kaitannya dengan teknologi. Nah, kita harus komitmen juga dengan diri bahwa kita harus mengembangkan kemampuan teknologi, menguasai teknologi yang ada saat ini. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap keuangan. Ini yang paling penting. Komitmen keuangan artinya penghasilan dari freelance itu perlu untuk diatur, apalagi kalau kita ingin menjadikan freelance ini sebagai tambahan dari penghasilan utama. Tentu perlu diatur juga bahwa tidak semua bisa digunakan. Bagaimanapun yang namanya ini termasuk bisnis skala kecil sebenarnya. Jadi kita tetap harus atur lebih lanjut keuangannya itu supaya tetap bisa dijalankan jasa kita. Ya, walaupun jasa tetap harus ada disisihkan untuk pengembangan. Yaitu pengembangan tentu pengembangan diri, mungkin penggunaan alat dan lain sebagainya, itu mau dikembangkan lagi supaya lebih canggih
dan bisa memenuhi banyak kebutuhan klien. Saya rasa itu dari saya pagi-pagi sekali saya membuat video ini karena kebetulan ingat 3 tips tersebut sampai sekarang masih saya rasa relevan dan bisa digunakan. Jika ada yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Terima kasih.